Bacharuddin Jusuf Habibie, atau yang lebih akrab dikenal dengan nama B.J. Habibie, lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian, dan Era Tuti Marini Puspowardojo, seorang wanita Jawa yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter disiplin dan religius Habibie sejak kecil. Sejak usia muda, Habibie sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia dikenal sebagai anak yang tekun membaca, memiliki rasa ingin tahu tinggi, serta menyukai bidang ilmu pengetahuan, khususnya fisika dan matematika. Setelah ayahnya wafat ketika ia masih berusia 14 tahun, ibunya memutuskan untuk memindahkan keluarga ke Bandung. Di kota inilah Habibie menempuh pendidikan menengah, hingga akhirnya melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, sekarang ITB. Namun, cita-cita Habibie tidak berhenti di situ. Dengan dukungan ibunya, ia berangkat ke Jerman pada tahun 1955 untuk menempuh pendidikan teknik penerbangan di Rheinische-Westfalische Technische Hochschule, RWTH, Aachen. Hidup di negeri orang bukanlah hal mudah, namun kecerdasan, ketekunan, dan disiplin membuat Habibie cepat menonjol. Ia berhasil meraih gelar diplom ingenieur, setara sarjana teknik, dalam waktu singkat, kemudian melanjutkan hingga meraih gelar doktor ingenieur dengan predikat summa cum laude. Karir Habibie di Jerman berkembang pesat. Ia bekerja di perusahaan penerbangan Messerschmitt Böll-Köblom, MBB, dan dikenal sebagai ahli dalam bidang konstruksi pesawat, khususnya teori retakan, track theory, yang kemudian dikenal sebagai teori Habibie. Penemuannya menjadi dasar penting dalam industri penerbangan modern. Karena prestasinya, ia mendapat julukan MR Track di kalangan para insinyur dunia. Meski sukses di Jerman, panggilan tanah air membuat Habibie kembali ke Indonesia pada awal 1970-an. Presiden Soeharto memintanya pulang untuk membangun industri teknologi nasional. Habibie pun mendirikan berbagai lembaga strategis, termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, serta memimpin industri pesawat terbang Nusantara, IPTN. Ia bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara maju melalui kemandirian teknologi, terutama di bidang kedirgantaraan. Salah satu karya besarnya adalah pengembangan pesawat N250 Gatot-Kaca, yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Karir politik Habibie mulai bersinar ketika ia diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menristek, selama lebih dari 20 tahun. Ia kemudian menjadi Wakil Presiden RI pada Maret 1998, dan hanya berselang 2 bulan, ia dilantik sebagai Presiden RI ketiga menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri akibat krisis multidimensi. Masa kepresidenan Habibie berlangsung singkat, hanya dari Mei 1998 hingga Oktober 1999. Namun, meskipun singkat, ia melakukan banyak perubahan besar yang menjadi fondasi era reformasi. Di antaranya adalah membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, meliberalisasi partai politik, serta menyelenggarakan pemilu 1999 yang demokratis. Ia juga membuat keputusan bersejarah dengan memberikan referendum bagi Timor Timur, yang akhirnya memilih merdeka. Selepas tidak lagi menjabat, Habibie memilih hidup sederhana. Ia tetap aktif memberikan inspirasi bagi generasi muda, mendorong anak bangsa untuk menekuni ilmu pengetahuan dan teknologi. Kisah cintanya dengan sang istri, Hasri Ainun Besari, juga meninggalkan kesan mendalam bagi rakyat Indonesia. Hubungan mereka yang penuh kasih hingga akhir hayat dituangkan dalam buku dan film berjudul Habibie Ainun, yang semakin mengabadikan kisah hidupnya. Pada 11 September 2019, Habibie berpulang di Jakarta akibat komplikasi jantung pada usia 83 tahun. Indonesia berduka, karena kehilangan seorang negarawan, ilmuwan, sekaligus teladan yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, berdampingan dengan istrinya, Ainun. B.J. Habibie dikenang bukan hanya sebagai presiden dan teknokrat, tetapi juga sebagai sosok yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan, cinta tanah air, dan ketulusan hati dapat menjadi warisan terbesar bagi sebuah bangsa. Warisan Habibie tidak hanya terletak pada pembangunan fisik seperti pesawat, lembaga teknologi, atau kebijakan politik, tetapi juga pada pemikiran dan teladan hidupnya. Ia selalu menekankan pentingnya pendidikan, integritas, dan kejujuran. Bagi Habibie, sebuah bangsa tidak akan maju tanpa generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia kerap mengatakan bahwa cinta kepada tanah air harus diwujudkan dengan kerja keras, penguasaan ilmu, dan kontribusi nyata.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Habibie tetap aktif di berbagai kegiatan. Ia mendirikan The Habibie Center, sebuah lembaga independen yang bergerak dalam pengembangan demokrasi, hak asasi manusia, dan kebijakan publik. Lembaga ini menjadi wadah bagi pemikiran-pemikiran besar Habibie tentang masa depan Indonesia, khususnya dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang ia rintis. Habibie juga sering diundang sebagai pembicara dalam forum internasional maupun nasional. Dalam setiap kesempatan, ia selalu menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan arah, meskipun menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Ia percaya bahwa dengan ilmu pengetahuan, inovasi, dan moralitas, Indonesia dapat menjadi bangsa besar yang sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Di balik kepintarannya, Habibie juga dikenal sebagai pribadi yang penuh cinta. Kisah cintanya dengan Hasri Ainun Besari adalah salah satu kisah yang paling membekas di hati rakyat Indonesia. Sejak menikah pada 1962 hingga wafatnya Ainun pada 2010, Habibie setia mendampingi istrinya. Ketulusan cinta mereka menjadi simbol kesetiaan dan pengabdian, yang kemudian diabadikan dalam buku serta film Habibie Ainun. Wafatnya Habibie pada 11 September 2019 menutup perjalanan panjang seorang anak bangsa yang luar biasa. Seluruh rakyat Indonesia berduka, dan tokoh dunia turut memberikan penghormatan. Di pemakaman negara, ribuan orang hadir untuk melepasnya, menunjukkan betapa besar kecintaan rakyat kepada sosok yang telah berjasa besar bagi bangsa ini. Kini, Habibie dikenang sebagai Bapak Teknologi Indonesia sekaligus Presiden Reformasi. Ia adalah simbol bahwa mimpi besar dapat diwujudkan dengan kerja keras, doa, dan cinta tanah air. Dari seorang anak kecil di Parepare yang rajin belajar, hingga menjadi ilmuwan kelas dunia dan Presiden Republik Indonesia, Habibie membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk meraih kejayaan. Warisan Habibie tetap hidup dalam setiap generasi muda Indonesia yang bermimpi membangun bangsa dengan ilmu pengetahuan, integritas, dan keberanian. Namanya akan selalu tercatat sebagai salah satu putra terbaik bangsa, yang hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk Indonesia.